Indonesia Sistem. problemnya adalah cara berpikir birokrasinya berbasis proyek. Indonesia memerlukan orang-orang yang mendobrak sistem out of the box, mulai berarah pada produksi, bukan administrasi. Kita jadi pemimpin tuh jangan takut dibenci rakyat. Saya dibenci itu karena ingin merubah pola pikir warga. Apakah saya tidak cinta sama rakyat? Tidak ngurus orang miskin? Bukan. Saya adalah bupati yang membangun sekolah dengan murid 5 orang. Tidak sibuk kampanye kan? Saya tidak melakukan itu. Saya hanya fokus ingin membebaskan 7 terpidana yang dihukum seumur. Ya sebenarnya saya orang yang tidak memiliki persiapan apapun untuk pilkada ya. Karena bagi saya pilkada kan nggak usah disiapkan. Kenapa pilkada nggak usah disiapkan? Apa sih esensi dari pilkada? Esensi dari pilkada itu adalah publik mengapresiasi ketokohan di sebuah daerah untuk ada kesadaran kolektif menjadikannya menjadi pemimpin melalui pemilihan kepala daerah. Kemudian melalui proses voting tanggal 27 November 2024. Nah, saya ini orang yang tidak terbiasa hidup itu didramatisasi. Karena orang yang tidak terbiasa hidup didramatisasi, maka hidup saya itu mengalir saja. Nah, kalau bicara hidup mengalir, saya memang mengalir dari dulu. Dari sejak saya jadi anggota DPRD Kabupaten tahun 99, saya mengalir setiap hari, selalu tinggal di daerah pemilihan, Jumatan di daerah pemilihan, beraktivitas di daerah pemilihan. Padahal waktu itu sistemnya belum sistem seperti hari ini, belum sistem suara terbanyak di setiap dapil. Ya kan? Nah, kemudian setelah itu saya mendapat berkah di usia 30 tahun saya menjadi wakil bupati. Nah, kemudian juga di situ juga saya biasa lagi aja, memang saya terbiasa nginep di rumah publik, di rumah rakyat. Saya terbiasa masuk ke gang kecil, saya terbiasa bahwa ketika ada problem saya selesaikan, nggak usah nunggu APBD karena waktu itu apalagi jabatannya wakil bupati ya, tidak memiliki otoritas pengelolaan keuangan yang memadai. Dan kemudian di usia 35 tahun akhirnya saya terpilih jadi bupati. Setelah itu juga saya biasa lagi aja berkomunikasi bareng dengan masyarakat, keliling di mana-mana. Setiap hari saya pulang malam dan akhirnya juga saya bisa memasuki terpilih menjadi bupati usia 35 tahun. Setelah itu pemilihan bupati lagi di usia 40 tahun, 41 selesai. Kemudian di 45 saya selesai menjadi bupati 2 periode. Kemudian usia 46 saya mencalonkan diri menjadi wakil gubernur. Karena ada problem internal partai pada waktu itu, saya terlalu lama tertunda, terkatung-katung pencalonan saya, sehingga saya memutuskan ketika dekat, walaupun saya didorong untuk menjadi gubernur, saya waktu itu sudahlah milih wakil gubernur saja, karena saya harus realistis, situasinya sudah sangat tidak memungkinkan, kemudian jarak waktunya sangat pendek, energi saya sudah tidak lagi memiliki spirit yang kuat. Walaupun saya didorong untuk maju, saya tidak. Nah, kemudian setelah itu, saya orang yang sangat rasional. Banyak orang yang saya salah menilai terhadap saya. Misalnya saya suka pakai ikat, itu dukun. Atau misalnya buhun loh. Pemahaman buhun, pemahaman karuhun, atau pemahaman leluhur dalam kerangka berpikir saya, itu adalah pemahaman DNA. Pemahaman genetika. Karena DNA dan genetika, maka setiap orang itu punya garis leluhur. Orang Cina punya garis leluhur, dimanapun dia tetap Cina. Orang Arab punya garis leluhur, dimanapun tetap Arab, membawa kebudayaannya. Cina membawa, sampai tahun barunya Cina dibawa, sampai lebarannya Cina dibawa, sampai dodolnya dia dibawa, sampai tradisi ornamen barongsainya dia bawa, gong cipaca dia bawa. Orang Jepang itu tetap dia sebagai bangsa Shinto. Kemudian orang Korea, tapi juga sebagai bangsa Korea. Orang Eropa juga bangga dengan sebagai bangsa yang di Eropa punya peradaban. Nah, saya itu memandang bahwa saya orang Sunda, saya punya leluhur Sunda yang sudah punya peradaban. Punya peradaban tentang bagaimana sistem ekonomi, bagaimana sistem sosial, bagaimana membangun arsitektur, bagaimana melakukan tata ruang pada sebuah wilayah, sehingga itu yang diusung. Cuman publik salah paham. Karena dianggap baru, sehingga dianggap klinik, mistik. Padahal saya anti klinik dan anti mistik. Saya tidak suka. Saya rasional orangnya. Tapi itu kebudayaan sebenarnya yang ingin diangkat. Yang diangkat itu adalah kebudayaan rasional dengan ornamen-ornamen arsitektur yang itu peninggalan masa lalu. Nah, kemudian saya bagaimana menghargai sebuah proses politik.
Saya di rumah ada quick count. Jam 1 quick count-nya sudah menunjukkan pasangan Rindu menang. Waktu itu saya konferensi pers menyatakan selamat. Saya nggak usah nunggu penghitungan suara. Saya orang Karena rasional. ada. Oke. Sudah quick count menyatakan. Apalagi publik harus mendapat ketenangan. Kita harus kesatria untuk Dan menyampaikan menerima selamat. itu. Apa yang dilakukan saya setelah itu? Saya tidak diam. Saya pergi ke Kerawang. Saya memperbaiki rumah yang ambruk. Besoknya saya pergi ke Bekasi, menyelesaikan berbagai problem. Saya terus berkeliling, akhirnya saya mengikuti pemilihan legislatif. Saya mendapat suara tertinggi waktu itu. Dan kemudian ketika menjadi anggota DPR, saya kembali lagi menekuni diri saya untuk terus berkeliling kemanapun. Pakai motor, pakai mobil. Dan waktu itu saya mulai menemukan namanya channel YouTube. Betul. Sehingga channel YouTube itulah yang mengantar saya pada aspek dunia maya, dikenal oleh publik secara luas. Orang bisa mengetahui saya secara utuh. Dan apa saja Beritanya aktivitas yang tidak dilakukan sepotong-sepotong. oleh Kang Deddy. Dan saya menyadari menjadi anggota DPR tidak seperti bupati, tidak seperti gubernur. Ya. Dia memiliki keterbatasan. Dia hanya punya hak budgetin, tapi tidak bisa melakukan sesuatu. Dia hanya punya hak pengawasan. Dia hanya punya hak legislasi. Nah, saya melihat bahwa saya tidak mungkin jadi anggota DPR kalau hanya bolak-balik tiap kali rapat, kunjungan kerja, raker dan sejenisnya.